Dan kami bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada jawaban, dan di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Dan bersama dengan Tuhan kami boleh menjadi lebih daripada pemenang. Berfirmanlah kepada kami pada sore hari ini untuk kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa ditegur, dikuatkan, ditunjukkan jalan hidup kami untuk kami boleh beroleh kebenaran. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami boleh benar di mata-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, baca-baca yang mau hari raya di rumah saja. Ya, di rumah saja. Ya, kita akan belajar pada sore hari ini ya, suatu hal yang menjadi kita itu support system. Saudara, kalau kita kemarin satu minggu yang beberapa hari yang lalu ada suatu euforia ya, di mana Indonesia sepak bola timnas Indonesia selalu menang sebagai 1-0 ya. Rudi sampai dia itu hubungan dengan ramai dia karena menang. Ya, sehingga support ketika main di Indonesia, main di kandang itu suatu harapan di mana supporter itu memenuhi stadion itu sehingga menjadi suatu daya magic ya kan, suatu daya yang luar biasa, suatu memberikan semangat sehingga di dalam pertandingan itu tidak ada rasa capek, tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa apa, selalu semangat perjuangannya itu luar biasa sehingga sampai akhirnya menang 1-0. Dan itulah kenapa suatu tim senantiasa menginginkan sebagai tuan rumah dalam suatu event kegiatan atau event pertandingan karena ada satu pemain yang disebut pemain 12 untuk mendukung sehingga ada suatu kemenangan karena menjadi suatu supporter yang sesungguhnya. Saudara, kita buka di dalam firman Tuhan yaitu Siposisno, yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2, dan saya akan tambahkan ayat yang 3 ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Saudara, kalau kita berbicara secara realitas ya, kalau kita merenungkan secara realitas itu bahwa kita harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang memiliki perfect, memiliki segala-galanya. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini ada keterbatasan. Oleh karena itulah kita membutuhkan, ketika kita menyadari ada keterbatasan, maka kita membutuhkan saudara kita satu dengan yang lain, baik itu untuk mensupport kita, mendukung kita, mengingatkan kita, atau memberikan semangat untuk kita, sehingga apa? Kita ini menjadi pribadi yang merasa aku gak sendirian. Terkadang kita merasa kalau kita berjalan sendiri, ketika kita mengalami tekanan, kelemahan, atau kejenuhan, atau perjuangan yang mungkin sulit, kita seperti tidak ada yang memberikan semangat. Itulah fungsinya kenapa kita perlu disebut manusia itu makhluk sosial, karena kita membutuhkan satu dengan yang lain. Karena manusia terbatas, maka kita membutuhkan orang lain untuk mensupport. Sehingga di dalam keterbatasan kita, orang lain, pihak lain itu memberikan suatu penilaian, memberikan satu nasihat, sehingga ada dapat mengisi ruang-ruang yang atau celah-celah yang menjadi kekosongan kita. Nah, oleh karena itulah setiap orang itu membutuhkan suatu support, baik itu individu ataupun kelompok.
Individu artinya bahwa kita tuh membutuhkan person-person. Kita punya teman baik, kita punya teman dekat, kita punya orang yang dapat diminta untuk pendapat. Atau juga kita membutuhkan satu kelompok atau komunitas, sehingga kita bukan hanya berbicara satu orang, tetapi kita membutuhkan orang-orang lain, satu kelompok komunitas, sehingga kita bisa bertumbuh, kita bisa dikuatkan, kita bisa ditegur, dan kita bisa memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena support itu memberi dukungan dan semangat di dalam hidup kita, saudara. Selanjutnya kita juga dengan demikian, maka kita akan ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan support ataupun dukungan dari pihak yang lain ataupun kelompok, maka kita menyadari di dalam keadaan apapun tidak ada manusia sempurna yang tidak pernah lepas dari lain. Dan ini dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dia sangat memberikan pelayanannya luar biasa. Rasul Paulus memiliki satu panggilan yang luar biasa. Dia dapat memberikan semangat orang-orang yang jatuh untuk bangkit kembali. Tetapi ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara di Roma, ketika dia melayani dari tangkap dan di penjara, dia juga di dalam ayat 1 dia butuh dukungan dari rekan-rekan yang lain, baik itu gereja, jemaat Tuhan ataupun pribadi-pribadi untuk mendukung dia. Karena kalau tidak ada yang memberikan semangat, kita merasa Paulus rasakan, dia katakan aku sendiri, maka dia perlu supporting dari yang lain. Salah satunya adalah kalau kita melihat Onesimus datang, ya kan, untuk membesuk, kemudian kita melihat dari Onesimus dia datang, dia adalah seorang Buddha, kemudian dia datang, kemudian diinjili, kemudian bertobat. Orang-orang lain juga datang untuk memberikan supporting kepada Paulus sehingga ada dikuatkan. Dan inilah pentingnya kita ini memiliki suatu komunitas ataupun untuk mensupport kita. Dan di dalam kelemahan Paulus, di dalam tekanan Rasul Paulus, maka dia menyadari butuh supporting dari pihak lain. Sehingga di ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rasul Paulus menyadari, ketika dia menyadari dalam kondisi dia selalu berbicara adalah dia pribadi yang tangguh, tetapi dalam satu sisi dia juga mengalami tekanan, mengalami kesulitan, kelemahan, maka dia membutuhkan support yang lain untuk memberikan kekuatan. Dia bukan hanya berbicara dana di dalam pelayanan Rasul Paulus, dia membutuhkan support dari jemaat-jemaat, tetapi ketika dia mengalami keterpurukan, yaitu di penjara, mengalami satu penderitaan, support dari saudara-saudara semua itu membawa, menurut Rasul Paulus itu berdampak kepada kekuatan dia di dalam dia menjalani semuanya itu. Sehingga dia bisa berkata dari semua itu, Rasul Paulus bukan hanya kita memberikan support, tetapi kita juga membutuhkan support daripada orang-orang lain. Nah, sehingga kita pun kalau kita mau jujur, kita pun setiap pribadi kita membutuhkan dukungan dari orang lain atau pribadi yang lain. Maka kita sudah sepantasnya kita berbangga, kita punya komunitas di dalam satu gereja. Sudah sepatutnya kita harus berbangga, kita punya keluarga yang mendukung kita sehingga kita bisa berkarya. Kita perlu bersyukur kita diberikan satu keluarga yang mendukung kita sehingga kita bisa memiliki menjalani masa depan kita. Proses itu walaupun masih panjang, sekolah sulit, ketika anak-anak kita belajar menulis itu pun sulit, tapi dengan supporting dari orang tua, ayo kamu bisa, dia akan semangat. Ketika anak-anak kita mungkin ada menjalani satu kehidupan, maka perlu dukungan yang lain, maka dia membutuhkan supporting yang lain, saudara. Maka kita perlu di dalam tim kita, ya gereja kita, kalau kita mau jujur, kita perlu dukungan-dukungan yang lain. Kita lihat dewasa muda, ya kan, yang sudah dewasa, rambut pemutih, ya kan, juga butuh apa? Support dari kita, anak-anak muda, anak-anak remaja, mensupport mereka, ya kan. Sehingga apa? Anak dewasa muda dengan adanya supporting dari anak-anak remaja, anak jin, maka apa? Ini akan menjadi satu yang hidup karena ada keberlanjutan.
Ada satu sisi ruang itu yang tidak dapat dipikirkan oleh kita karena apa? Kita sudah lewati zamannya perubahan. Kita pernah muda, tetapi kita nggak bisa kembali dunia anak muda. Nah, anak-anak remaja inilah yang sedang di dalam dunianya dia bisa memberikan supporting kepada yang usia-usia kita. Karena kita itu ada ruang yang kita tertinggal karena sudah melewatinya. Oleh karena itulah perubahan itu akan terjadi dan perubahan itu untuk hal ini bisa diisi oleh anak-anak yang lebih muda daripada kita. Maka supporting itulah perlu untuk apa? Kita ini membutuhkan mereka di dalam hal ibadah anak perlu supporting daripada kita orang-orang tua. Karena kita pernah jadi anak dan kita pernah punya anak. Sedangkan mereka belum pernah, sehingga kita perlu bagaimana mendidik mereka sebagai orang tua. Ibadah remaja juga butuh supporting kita. Maka kalau kita lihat besok mereka akan mengadakan ibadah di bawah, butuh dukungan kita supaya mereka bisa mengembangkan dirinya. Dengan kita banyak ibadah, coba kalau kita bayangkan ibadah yang melayani bagus-bagus, tapi gak ada jemaatnya, gak ada yang butuh. Mereka seperti orang apa? Tapi tanpa menonton, gak ada semangat. Maka membutuhkan kita untuk mensupport mereka sehingga bagaimana kita aja coba ini banyak apa WL ujian di sini. Yang ini dengan semangat loncat-loncat, tetapi yang jemaatnya apa? Loyo semua. Hamba rasanya, ya kan itu kan? Maka nggak perlu support, ayo kita bersama-sama. Ketika jemaat kita yang hadir di bawah ini semangat, yang mimpin ujian semangat. Kalau yang naik musiknya juga semangat, semua semangat, hidup semuanya. Maka apa? Ada suatu sistem support untuk kita semuanya. Kita membutuhkan yang lain. Maka ada kata yang diterangkan adalah kata saling. Saling membantu, saling menghormati, saling menguatkan, saling dan saling. Artinya apa? Saling mensupport. Kita butuh supporting dari orang lain, ya kan? Kita butuh support dari orang lain. Dan kita pun dituntut untuk memberikan support kepada orang lain. Jadi kita nggak boleh egois. Kita hanya menuntut orang mendukung saya, orang mendukung saya. Tetapi mari kita baru. Kita pun perlu memberi dukungan mereka karena kita mau coba dalam suatu posisi yang sama. Orang lain, ketika aku mengalami situasi kondisi yang mungkin agak sulit atau mengalami sesuatu masalah, aku butuh dukungan orang lain. Demikian juga ketika kita menyadari aku butuh orang lain, maka orang lain pun butuh kita. Maka kita jangan sungkan atau jangan malas untuk memberikan dukungan kepada mereka, karena sama posisinya. Maka di dalam hubungan kalau kita lihat Alkitab selalu dengan jelas, yaitu apa? Ukuran kita di dalam hal kita melakukan adalah ukurannya diri kita. Seperti hal mengasihi, kita kasihlah Tuhan Allah dengan senang hati, pikiran dan jiwa dan kekuatan segala kekuatan, dan kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ukurannya kita. Kemudian kalau kita lihat hubungan suami istri, istri tunduklah pada suami. Kemudian dibalik, suami kasihlah istrimu seperti mengasihi dirimu. Karena apa? Kasih itu standarnya kalau kita berbicara pada sesama itu relatif. Orang berbicara kasih atau kita berbicara perbuatan kita kepada sesama itu relatif kebaikannya. Satu sisi baik, satu sisi penilaian orang lain beda. Satu sisi dengan memberi, mungkin kita memberi satu botol air minum, air mineral itu baik. Tapi satu sisi air mineral tidak cukup. Pengen apa? Kopi. Satu sisi juga kalau kita lihat orang lain kita kasih kopi, bagi mereka ini bukannya baik ini, tapi malah membuat kita itu karena aku gak suka kopi, susu yang lebih baik. Oh gak suka aku apa? Soft drink. Jadi ukuran itu tidak sama. Maka yang perlu kita tekan adalah apa kita harus berbuat baik kepada mereka. Karena tetapi semua ukurannya adalah relatif, tidak bisa sama. Makanan juga demikian, menurut ini enak, tapi menurut ini nggak enak, menurut ini hambar, menurut ini keasinan, menurut itu kemanisan dan sebagainya. Ukurannya beda-beda, saudara. Karena tidak ada di dunia ini norma yang standarnya sama, berbeda. Sama-sama GPPS, sawahan dengan aliasi,
kita yang penting kita sopan, pakai batik, pakai apa nggak apa-apa. Yang penting apa? Pas kita himpunan perjalanan kudus kita pakai putih-putih. Sama, pakaiannya rapi, tapi penilaiannya relatif berbeda. Kita juga mungkin kita mengalami di sini sampai ketika pernah kita mau yang ditimba mau pakai celana panjang bingung ya kan, mau pakai celana panjang boleh enggak ya, ini dari perempuan yang laki-laki pasti boleh ya kan. Tadi saya ingat waktu 17 Agustus yang lalu kebingungan semua supaya pakai atasan merah atau bawahan putih atau apa, bingung semuanya. Pakai celana panjang ya apa boleh bebas nanti ada lomba-lomba, bingung semua cari ke saya, boleh nggak, boleh nggak, boleh nggak. Ya ampun, kok pakai celana panjang kok nggak bingung kabeh. Lek mau tanya kok boleh nggak pakai celana pendek itu baru jelas itu kan. Pasti nggak boleh gitu kan. Nah, pakai celana panjang rapi, silakan kayak gitu kan. Sampai saya harus mengumumkan di mimbar, boleh pakai celana panjang, yang penting rapi. Karena apa? Tradisi berbeda. Nah, sehingga kalau kita butuh support orang lain, memberikan support kepada orang lain. Ketika saudara kita sakit, ayo bisa. Ketika saudara kita mau ujian, ayo kamu bisa. Ketika anak-anak kita mau melamar pekerjaan, mungkin ayo kamu bisa lagi. Ketika anak kita mau lamaran, ya mau melamar orang, kamu bisa, kamu berani kok, kamu bisa kok, kamu ini kok, kamu tinggal ngomong aja kok bisa. Maka ketika dia mau ini sambutan, ketika saya ingat ya, Pak Claren, sini itu usaha sambutan ya kan, lancar jaya gitu kan. Dan kalau kita di mimbar, kemudian kalau baru ngomong orang-orang ketawa-ketawa perhatian semua, grogi semua ya, makanya kita agak banyak cuek-cuek aja. Karena apa? Kita pengen apa? Dengan kita memperhatikan kita itu ketawa-ketawa, langsung kita merasa kok sinis ya dengan aku ya, gitu kan. Kita merasa bersalah. Di mimbar pun ketika kita tampil belajar untuk men-sharing firman Tuhan, ketika orang jemaat mungkin memperhatikan saya dengan ketawa-ketawa, dengan sendiri. Mungkin kita merasa, aku ada yang lucu ya, atau apa ya, ada yang asing ya, gitu kan. Apalagi, karena pernah sempat suatu ketika saya pertama kali belajar KPK Firman, ketika saya tiba, teman-teman tuh lihatin semua, sampai fokus ke sini, sampai apa yang salah? Apa celana aku nah ini, nah gitu kami gelisah saudara. Tetapi kalau dengan, ayo kita khotbah kemudian teman-teman, yes, tepuk tangan, semangatnya luar biasa, gitu kan? Itu support saudara. Kita lihat Siana WM, ya kan? Kita ikut nyanyi Evan WM, lihat udah biasa, ya kan? Gitu kan? Itu ketika kita ikut nyanyi dengan ini, support, kita mensupport, sehingga bersemangat. Cuma masih takut lompat, gitu kan? Tapi nanti next itu pasti akan apa? Lebih enjoy, gitu kan. Tapi kalau kita nggak memberikan support, memberikan kesempatan, memberikan support untuk kita bersama-sama untuk menyanyi bersama, rasanya nggak akan memberikan satu semangat, nggak akan diberikan karena kedua sendiri. Tapi kita mensupport segala kekurangan itu akan merasa bahwa aku bisa mendukung, bisa. Sehingga kembali ke semangat lagi, saudara. Itu support, saudara. Sehingga kalau kita lihat ini, apa yang sebagai supporter, ya kan, kalau kita lihat sebagai supporter, bagaimana kita untuk bisa menjadi supporter yang baik? Rasul Paulus memberi nasihat, selalu rendah hati. Yang kedua, selalu lemah lembut. Yang ketiga, selalu sabar. Yang keempat, tunjukkanlah kasih. Untuk menjadi seorang supporter itu harus apa? Kamu harus tunjukkan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkan kasih. Kita belajar satu-satu. Rendah hati. Kalau saya lihat terjemahan lain, itu digunakan kata longnis, humanity, and merendahkan. Kemudian kalau kita lihat lagi, serangkum dari istilah-istilah ini
ada satu kata ya yang ini dari semua penjelasan ini, maka saya mengambil suatu kesimpulan bahwa selalu rendah hati itu berbicara tentang penolong tanpa merasa lebih tinggi atau pintar atau kuat atau lebih hebat dari yang lain. Jadi kalau kita ingin menjadi supporter, jangan merasa kita minteri, jangan merasa kita lebih hebat dari dia. Karena apa? Nanti akhirnya kita nggak sabaran. Kita akan selalu apa? Kita harus merasa kita ini sama loh. Seperti Tuhan Yesus ketika ingin menyelamatkan kita, umat manusia. Dia tidak dalam posisi sebagai Allah. Dia turun ke dunia sama dengan kita. Dia tidak merasa menunjukkan sebagai pribadi yang Yesus sebagai Allah, tetapi dia menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita. Rendah hati. Dan jika Yesus katakan apa yang diperintahkan Tuhan, dia jalani, kita pun bisa. Karena dia menjadi sama dengan kita. Di dalam penderitaan, Yesus menderita, dia memberi rasa, kita pun bisa. Karena Yesus memberikan suatu contoh dulu. Dia tidak merasa menolong atau merasa lebih tinggi. Kalau kita merasa menolong, kalau kita menolong karena kita punya jabatan, ya dia pasti nggak punya jabatan. Kalau aku nggak punya jabatan, ya susah. Nanti orang yang ditolong nggak akan semangat. Karena apa? Justru kita merasa apa? Kita sama dengan mereka. Kita belajar bersimpati atau empati dengan mereka. Jadi, oh ya aku itu dulu begini. Maka fungsinya itu adalah apa? Kita ini seringkali diberi kesempatan bersaksi. Karena di dalam kesaksian itu kita menunjukkan bahwa aku itu dulu sama dengan kamu kok begini. Maka perlu ada kesaksian itu adalah untuk menguatkan kita ini dalam posisi yang sama. Kita ini dalam posisi orang yang dulu yang sama, tapi aku bisa lewati ini. Tapi kalau kita ingin menolong orang kita dengan sombong, aku lebih hebat daripada kamu, aku lebih kaya daripada kamu, aku lebih pintar daripada kamu. Ya kita bukan kita ngajari, bukan kita menguatkan, tetapi kita ingin pamer akhirnya. Kita akhirnya jadi pribadi yang sombong, ingin menunjukkan aku tuh hebat loh, aku tuh pintar loh, aku tuh itu. Tetapi mari kita pahami dulu dia itu posisinya seperti apa. Ketika kita tahu bahwa posisinya dia orang yang seperti apa, baru kita seperti, tidak sama, tetapi seperti. Maka orang yang suatu ketika kemarin saya berbincang-bincang, kalau engkau ingin memenangkan suatu kelompok tertentu, kamu bukan sama dengan mereka, tapi kamu seperti. Ya, kamu sudah melewati itu dan kamu bisa memahami keadaan mereka yang saat ini sedang mereka jalani seperti apa. Tapi kalau kita sama dengan mereka, nggak bisa. Kalau kita sama dengan mereka nggak bisa. Kita harus sudah pernah seperti ini dan kita sudah benar hidup kita. Tidak bisa. Sehingga kita ada standar kebenarannya. Tetapi ketika kita ini kita aku udah dulu pernah seperti itu. Aku dulu pernah gini. Sehingga ternyata bisa ya. Ternyata bisa ya. Kamu bisa, aku pun bisa. Maka Rasul Paulus sudah memberikan nasihat dalam kelemahan, dalam apa, kita bersuka cita. Modalnya bersuka cita. Dalam segala ini ternyata modalnya berdoa. Dalam begini-begini, ternyata apa? Yang harus kita kerjakan kesatuan di dalam roh. Ya kan? Begini. Jadi dia bisa memberikan kesaksian seperti itu. Ketika dia mengalami ini, ternyata aku pun dia Paulus kata kesaksian ada diri dalam dagingku. Ternyata manusia juga ada. Tuhan memberikan satu, tidak ada orang katakan orang yang melayani sungguh-sungguh tidak pernah sakit. Ternyata ada penyakit juga. Itu manusiawi. Berarti apa? Sama. Manusia pasti ada kelemahan. Karena apa Paulus katakan? Karena kelemahan itu muncul dari mana? Akibat daripada dosa. Ada kesulitan demi kesulitan. Begini. Sehingga tidak ada kata-kata orang yang melayani, yang dekat dengan Tuhan pasti nggak pernah sakit. Kalau sakit berarti masih ada dosa. Menghakimi lagi, ya kan? Nggak boleh. Jadi kita belajar untuk berempati kepada dia. Minimal kita simpati lah, gitu kan? Dalam kondisi apapun kita berempati dengan dia. Kasihan dia begini. Sehingga kita menjadi sama dengan mereka. Menolong tanpa merasa lebih tinggi atau lebih hebat, lebih pintar atau lebih kuat daripada mereka.
kaya, punya uang, menolong udah wajar. Maka hal yang luar biasa adalah ketika kamu menolong, kamu berkorban di dalam kamu itu biasa-biasa saja. Karena sama. Tapi kadang-kadang kalau biasa-biasa kita harus membantu mereka, menolong mereka, wah dipinjami terus, aku nanti dimintain terus gitu kan. Menolong itu bukan harus dengan apa? Kalau dia pinjam uang kita kasih, minta uang kita kasih, tidak. Tetapi ada unsur yang penting adalah apa? Unsur pendisiplinan, saudara. Menolong bukan berarti kita tuh memberi ikan terus, tetapi kita bisa menolong dan memberikan satu kain nasihat. Supaya kalau kita memberi ikan dan ikan terus, maka dia tidak pernah untuk mandiri belajar. Tidak tuntun dia, saudara. Bagaimana caranya dia bisa menerima? Seperti kita mungkin ketika saya mengajar ya mahasiswa, saya selalu katakan dalam bimbingan, ayo, saya senantiasa di kelas selalu bercerita tentang bagaimana kehidupan di asrama. Saya tidak pernah baca suatu teori buku itu kan, tetapi kadang-kadang saya realita karena kami adalah orang asrama, tinggal di asrama. Anak-anak baru itu kadang-kadang paling sulit adalah adaptasi dengan kehidupan asrama. Maka selalu saya bawa kepada kehidupan asrama seperti apa. Aku dulu pernah di asrama itu begini. Dan ketika saya di asrama, apa yang saya dapatkan? Begini-begini. Dan apa yang harus saya lakukan? Begini. Sehingga ternyata di asrama begini. Dan di dalam bimbingan saya merasakan kesulitan itu di asrama bagaimana, dan ketika saya belajar kesulitan bagaimana di dalam kondisi yang terbatas itu bagaimana, sehingga mereka jangan terlalu kita ajarkan, ceritakan yang muluk-muluk, saudara, tetapi realita. Kita harus ajarkan realita, jangan kita bujuki, saudara. Kita realita, kalau kita menutupi apakah kita berbohong atau kita tidak realitas, maka kita akan menutupi dengan apa? Kesalahan lagi. Seperti dalam Filipi pasal 23, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Untuk kita bisa menjadi supporter, ya kan, dengan rendah hati, yang pertama adalah kita harus memiliki kerendahan hati, maka kita harus menganggap, hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jadi kita mau mendudukan orang lain, fokus ke situ. Ketika kita saling ini, kalau kita merasa lebih daripada mereka, tidak pada mereka, maka mereka dia kamu gampang ngomong, karena kamu punya posisi ini, kamu lebih hebat, kamu lebih kuat, lebih ini. Tetapi kalau kita tahu posisinya dia seperti apa, kita kembali kepada dia dalam posisi. Sehingga ketika kita mengajari anak-anak mungkin ya kan, kita harus kembali seperti anak-anak posisinya. Anak-anak bisa apa? Sadar kita sama. Kadang-kadang kita ngajak anak kecil. Kalau minggu si anaknya Ferry ya di Selda gitu kan, ada yang ngajak ngomongin, tidak ngomongnya seperti anak kecil. Ayo ini. Kadang-kadang lebih lucuan yang ini yang dewasa timbang anaknya ini kan. Karena apa? Dia ingin memposisikan seperti anak kecil dia. Kristen itu biasa ngomong nggak ngerti, tapi dia ada kurang kayak orang itu bisa ngajak ngomong gitu kan. Kenapa? Ini suatu bukti bahwa kita sadar nggak sadar kadang-kadang kita bisa memposisikan dengan mereka. Harus memposisikan sama. Ketika kita mengajari anak tentang matematika mungkin, ya kita harus tahu dunia anak itu pemahamannya sampai berapa. Jangan dia ikut standar kita. Kita harus turun. Maka paling sulit adalah ketika kita mengajar di kelas itu, kadang paling sulit adalah apa? Ketika kita kelas itu digabung. Pernah suatu kali kami digabung kelas itu antara dua sekolah. Yes, GBS itu ada dua sekolah yang kan digabung dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Akhirnya terjadi apa? Agak sulit. Yang ini adalah memiliki level yang mungkin sudah 7, ini baru 4. Kita mau mengejar yang mana? Mau mengikuti yang 7, yang ini ketinggalan semakin jauh. Aku menurunkan ke sini, yang ini akhirnya apa? Banyak nganggurnya, gak ini. Oh biasa, akhirnya tidak akan bisa meningkat. Tujuan pendidikan itu meningkatkan. Nah kalau begini, akhirnya apa? Aku mengurusi yang di bawah, yang atas kenapa apa? Stuck.
ngurusi ke atas, ini malah semakin ketinggalan, susah. Maka saya lebih baik dipisah aja. Sehingga apa? Yang memiliki level yang 4 ini bisa kita ajari itu dengan apa? Step by step, pelan-pelan, supaya apa? Dengan pemahaman mereka, ikuti pemahaman mereka. Yang levelnya 7, aku harus nyamakan dengan mereka 7. Dan karena mereka sudah gaspol, gitu kan? Yang ini harus pelan-pelan. Kayak seperti orang tuh belajar setir mobil dulu. Kalau udah pinter, pas langsung ya kan. Kalau yang pelan-pelan, waduh, karena orang saya naik mobil karena depan jalan, wah, karena saya bilang ini paling wedok ini sih nyetir ini, suwe ngambil jalannya apa asal-asalan gitu kan. Nanti lalu jalan kencang-kencang, wah, main motor atau apa kencang, ini paling ini apa namanya orang Batak ini sih nyetir kencang ya gitu kan. Kita jadi kita bisa ngikuti demikian. Utamakan, kalau kita saling mengutamakan orang lain, indah. Bukan jadi hendaklah saling, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang Jawa kalau lewat permisah dia bilang, oh moga silakan. Nah silakan duluan, suruh duluan. Itu adalah sopan santun, saudara. Kita demikian. Kita adalah orang yang lebih daripada sopan santun. Kita adalah orang yang mengerti kebenaran. Kita punya DNA Kristus. Kita punya apa dari kasih dalam diri kita. Maka kita harus mengutamakan mereka lebih dulu. Ya. Maka silakan makan dulu. Saya senang kalau kepanitiaan makan itu biasa makan dulu, senang saya saudara. Karena saya kadang berapa lek habis kan aku bisa minta panitia makan lebih yang lain di luar. Bisa kan gitu kan umpama kayak ini. Yang panitia makan terakhir ya, harus makannya dulu aja misalnya. Makanya kan pernah suatu ketika di sini kan makan, pada kehabisan. Aduh, padahal melihat makanan ini lihat makanan banyak sudah nafsu gitu kan. Tapi saya pura-pura diem aja. Oh udah habis udah nakal yang lalu salah. Habis ya. Oh ya nggak apa-apa, habis namanya. Ya mesti diganti masih padang kan. Ujung-ujung cilik apa ini apa cikiran dulu apa nasi padang ya kan. Ada berbahagialah orang yang mengutamakan orang lain, maka kita akan diberikan yang lebih berbeda daripada yang lain gitu kan. Kita diberi yang berbeda saudara. Kalau kita mengutamakan orang lain. Yang kedua kemampuan Titus ya kan saudara. Titus pasal 3 ayat 2-3. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Orang yang lemah lembut harus menyadari bahwa kita ini dulu seperti apa sih? Kita ini orang yang sesat dulu, karena kita ini kan orang yang hidup dalam dosa. Oleh karena kasih karunia Tuhan saja kita diangkat, sehingga kita boleh beroleh suatu pembaharuan akal budi dalam diri kita. Jadi posisi kita apa? Sesat dulu. Karena apa? Dampak daripada dosa adalah apa? Kedagingan kita lebih berkuasa, saudara. Kita lebih menyenangi apa? Hidup di dalam suatu dosa. Maka lewat korban Yesus lah kita diangkat, tetapi itu kembali kepada selanjutnya ke pilihan-pilihan kita. Sehingga saudara, ketika kita dituntut untuk sebagai supporter harus memiliki lemah lembut, maka menguatkan tanpa menghakimi, saudara. Karena apa? Aku dulu pernah seperti dia. Jangan menghakimi kamu itu bandel, kamu itu sesat, kamu ini. Tidak menghakimi. Dulu juga kita ya sesat. Jadi kita kembali ke diri kita dulunya seperti apa. Sehingga sebelum kita menghakimi, kita nyadari orang lain itu tidak sama dengan kita. Maka kita perlu mendukung mereka. Kalau kita menghakimi orang itu akhirnya aku nggak bisa bangkit. Ternyata aku begini, nggak mungkin aku melakukan ini, nggak mungkin bisa. Justru kita sebagai supporter itu adalah, ayo kamu bisa. Kamu walaupun hidupmu begini, tapi kamu bisa bangkit kok. Kamu bisa bangkit kok. Kamu bisa kok berubah kok. Kamu bisa kok. Itu menjadi suatu semangat.
untuk kita berubah, saudara. Tapi kalau kita hakimi dosa, kalau amin, aku nggak mau datang lah. Justru kadang-kadang kita harus belajar. Gereja kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita bagian daripada keluarga komunitas tempat ini. Jangan menghakimi orang. Ada satu survei, ya kan, survei yang dilakukan oleh IRC. Itu adalah suatu bilangan riset, ya, bilangan riset itu mensurvei tentang generasi Z. Kenapa gereja itu dilakukan penelitian itu setelah pandemi? Kenapa generasi Z itu tidak mau ke gereja? Jarang mereka. Justru mereka lebih senang menikmati online. Kalau untuk rajin ke gereja tidak pernah ini sulit. Kenapa? Salah satu yang hasil daripada riset itu adalah apa? Karena mereka orang-orang yang lebih tua daripada dia, yang lebih dewasa daripada anak generasi Z ini suka menghakimi. Menghakimi apa? Baik itu cara berpakaiannya. Ih, kamu pakaiannya terlalu mini. Nah, padahal itu adalah modelnya apa? Model zaman sekarang. Nah, akhirnya apa? Terus aku nggak mau ke gereja, selalu disoroti terus. Ada ini. Saya ingat ya, ketika kalau nggak salah SMP, si Devon Lim itu SMP, saudara. Waktu di SMP, dia kan pakai celana, ya celana agak mereknya lah, sepatunya juga merek, Nike, segala macam. Nah, kemudian gurunya itu kan ada satu guru yang selalu memperhatikan celananya beli di mana, sepatunya kok bagus, kok selalu diperhatikan terus. Kok ini juga diomongin. Akhirnya apa? Yang namanya usia remaja akhirnya apa? Menjadi satu tekanan di dalam belajar itu, sehingga mereka harus aku ketemu itu, harus itu selalu, sehingga sekolah itu nggak nyaman, nggak menikmati sekolah. Akhirnya apa? Oh, ini tak sehat ini. Saya datangi sekolah pagi, ketemu gurunya, saya ngobrol-ngobrol, saya ngomong terus terang. Kenapa Bu? Saya salaman, terus ngobrol-ngobrol, dan saya tanya Ibu kaget ya lihat anak saya pakai celananya ada merek ini, pakai sepatunya merek ini, kaget ya Bu ya. Ibu tahu saya itu belinya itu pakai diskon Bu, gitu kan? Itu diskon Bu, lebih apa? Iya. Kalau Ibu ke TP ada matahari itu diskon sampai berapa persen? Sepatu itu juga diskon Bu, gitu. Nah, Ibu tahu uangnya dari dia itu nabung Bu, jadi kan jelasin semuanya itu kan supaya apa? Oh, gitu kan. Sehingga jangan anak itu dihakimi gitu. Nah, semenjak itu dia hubungan itu nggak akan pernah pulih lagi gitu kan. Sudah ada jarak gitu. Tapi kalau kita ragu, walaupun mungkin kita pakaiannya kurang sopan, jangan kita hakimi. Kita ragu. Kemudian kamu itu loh pakaiannya coba ajak ini, kamu duduk itu makan duduk itu kalau pakai kacamata depannya kan enak, nggak kita bisa. Kadang-kadang saya ini dulu kadang saya memperhatikan. Dulu saya suka naik apa? Naik angkot sebenarnya. Kadang-kadang orang itu naik angkot itu sampai pakai apa? Kain. Jadi kalau tutup langsung tutup kain semua ya kan gitu. Saya dalam ini. Lihat memang percaya diri pakai roknya agak ini, yang gak usah ditutupi, gak kayak lebih, ya kan itu kan, gak usah gitu kan. Kalau kamu udah percaya sudah, ya sudah, gak usah ditutupi sampai belisah gini. Berarti kamu gak nyaman. Orang berpakaian itu untuk nyaman. Kalau kamu gak nyaman, berarti kamu gak enak gitu. Sama kita, kalau saya pakai baju kekecilan gak nyaman, ya saya gak mau pakai baju kekecilan. Pakai baju kebesaran juga nggak nyaman. Biasanya nggak mau pakai baju kebesaran, lebih yang pasti juga lebih enak. Pakai celana, ya saya juga demikian saudara. Jadi kita ini berpakaian itu jadi nyaman. Tapi kalau kita memakai pilihan itu tapi tidak nyaman, kita butuh. Kadang kita naik sepeda motor, bingung. Makanya kadang-kadang saya sama istri saya itu kadang-kadang mau bonceng sepeda motor. Ini boncengnya apa? Dan terserah kamu mau bonceng miring, mau ini terserah nyamannya apa. Aku bilang, wis kamu cuek-cuek aja gitu kan. Sudah kamu pakai rok,
Kamu enak apa? Ini nggak enak. Ya betul, ya kan duduk ini. Enaknya apa gitu tuh? Tapi pakai rok, ya terserah kamu. Gitu kan? Bingung sendiri. Ya kamu sudah panggil keputusan pakai rok, duduknya yang paling enak seperti apa? Kalau duduk, ya kalau kamu duduk gelisah, kalau tinggal duduk susah, ya kamu miring, gitu kan? Kalau miring nggak enak, ya pakai celana panjang di situ, gitu kan? Jadi apa? Kita dia harus dibikin nyaman sendiri. Jangan kita supaya jangan menghakimi orang lain. Kalau kita ingin saudara mensupport orang untuk kita mungkin anak-anak remaja, ayo jangan kita hakimi mereka. Justru kita rangkul mereka, kita gandeng mereka. Kalau kita hakimi langsung dijauhi, oh ini begini kayak kemarin mungkin kita sudah tahu ya kan. Kita harus merangkul orang yang berbeda ya kan, dengan ada suatu persoalan dalam pribadi, kita rangkul, datangin supaya dia menjaga sadar akan identitasnya saudara, supaya dia tidak, kita bisa merangkul mereka, jangan menghakimi. Oh dosa, kamu bagian terus dosa. Ketika tidak dihadapkan dengan dosa, selalu dihakimi dengan kata dosa, kita merasa kita nggak berharga lagi. Aku nggak berharga, aku nggak bisa. Justru itu kita jangan bilang berdosa. Tuhan itu mengampuni apapun kesalahanmu, Tuhan pasti ampuni. Ayo berubah, ayo berubah. Jangan berubah. Tapi kalau kita lihat ini, wah di gereja nggak boleh orang ini. Maka kita rangkul, mungkin kita lihat siapa namanya, ada satu tetangganya Liang itu kan, tetangganya Liang itu kan. Tetangganya Liang kan juga demikian, dia pelakon. Sekarang bagaimana? Wah ini nanti bagaimana? Dia takutnya apa? Kalau ke gereja ini bagaimana? Orang berbanyak ketemu, oh orang seperti ini tidak masuk surga, ini dosa, ini begini. Nah kalau kita tidak rangkul untuk ini, ya dia jangan kembali, gitu kan? Maka suatu ketika saya berjumpa dia datang terus, ayo kamu ke gereja, ayo kamu ke gereja, takkan kamu enaknya nyamannya, tak sebut apa, tak panggil apa, wes. Ayo pilih, kamu tak panggil apa? Gak jawab. Identitasmu apa? KTP-mu apa? Ini, ya wis kamu tak panggil nama ini. Nah itu kan. Mamanya panggil nama itu. Oh saya nggak mau panggil nama itu. Dan aku maunya panggil nama ini. Nah itu kan. Terus kemudian ya ini ajak ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kamu nyamannya disebut panggil nama apa? Si A apa si B? Diam. Nek kamu pilih, aku lebih senang dipanggil nama si B. Oh, identitasmu apa? Lihat ini KTP-mu. Oh berarti aku nggak mau. Kalau kamu mau nyaman ini, kamu harus periksa berubah dulu. Gitu kan. Nah kalau sudah berubah sekarang ini sebagaimana, baru tak sebut nama ini. Tapi kemudian kenapa kamu nggak ke gereja lagi? Karena kamu dulu aktif di gereja, begini. Diam ya. Ayo ke gereja lagi. Masa ke gereja cuma ketemuan sekali ngobrol-ngobrol, ayo ke gereja mulai supaya bagi kita orang berubah. Kita ini hanya bagian supporter aja. Berubah itu karena Roh Kudus yang mengubahkan dia. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika kita disedia ini ditegur oleh firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja, itu ada dalam inisiatif dirinya itu berubah. Kita ini hanya supporter untuk memberikan suatu nasihat, memberikan suatu semangat untuk dia. Kalau kita langsung dihakimi, oh nggak boleh ke gereja ini, ya ke gereja itu teman-teman kudus itu enggak. Gereja itu tempat orang yang hidupnya dalam kegelapan dibakar kembali ke jalan yang benar. Maka gereja itu ada fungsinya adalah untuk menyelamatkan orang yang hidupnya mungkin ini dituntut jalan yang benar kembali kepada pilihannya dia. Jadi jangan kita merasa di gereja itu orangnya suci-suci semua, enggak. Tapi gereja menunjukkan jalan. Gereja itu menunjukkan kebenarannya. Tapi kembali kepada pilihannya dia. Tapi dengan komunitas yang ada, memberikan supporter, yang kan kita mensupport mereka, memberi semangat kepada dia, akhirnya dia bisa kuat. Nah setelah dia kuat, dia akan berjalan apa? Tetap, ayo, aku bisa. Tapi kalau kita hakimi, kita begini, dia akhirnya apa? Pergi. Tidak akan pernah untuk benar. Karena
di gereja ini kan sebenarnya tempat untuk kita mengerti kebenaran yang kekal, yang hakiki, yang tidak relatif lagi. Di gereja ini kita bisa berbagi, saling menasihati, berbagi suka dan duka. Kita bisa berbagi untuk saling menasihati, menghormati, dan benar merasa kenyamanan. Dan di gereja inilah supporter itu ada. Ini ada, saudara. Sehingga kita jangan menghakimi orang lain. Yang ketiga, sabar gentle, ya. Sabar itu sabar itu. Yang ketiga adalah sabar. Itu untuk menjadi supporter itu adalah orang yang harus sabar. Itu firman Tuhan sabar. Dalam bahasa Inggris disebut long suffering. Long suffering itu panjang sabar. Artinya tidak berkesudahan sabar, gitu kan? Nggak sampai stres itu kan? Ya. Ya kan? Sabar terus itu manusia. Long suffering, tahan menderita, ya kan? Tahan suffering itu, long suffering, jadi tahan untuk menderita, itu sabar. 2 Korintus pasal 1 ayat katakan demikian. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Long suffering, panjang sabar atau tahan dalam menderita kesengsaraan itu panjang. Arti daripada long suffering atau panjang sabar, kalau saya simpulkan dari terjemahan-terjemahan yang lain, maka artinya adalah menopang tanpa mudah menyerah. Kalau kita ingin menjadi supporter, ingin menguatkan mereka, memberikan kekuatan saudara-saudara kita, maka kita nggak boleh lemah, menyerah. Kalau kita menyerah, ya dia akan semakin lemah. Saya teringat saudara, ketika saya urus mertua ya dengan saya jujur aja kan mengalami satu kelemahan saudara, rasanya sampai kapan ya kayak gini. Tapi kalau saya lemah, orang yang lagi saya supporter, yang lagi saya support, saya berikan kekuatan, ya semakin lemah. Justru aku harus memberikan semangat. Aku ya semangat. Aku yang lemah, orang yang lagi kita dukung, ya lemah. Kalau kita kayak pemain sepak bola kemarin di stadion Bung Karno kita lihat, pemain itu udah capek, lari sana, lari sini, lari. Tetapi supporternya bos, nggak berhenti untuk memberi support, ya terus, nyanyi, teriak segala macam. Oh, seperti ada tenaga lebih ekstra sehingga dia bisa selesai masih capek. Karena apa? Semangat itu yang memberikan kekuatan. Nah, supporter itu jangan lemah. Kalau supporternya lemah, pemainnya juga lemah. Maka kita harus memberikan semangat. Nah, kalau pemainnya lemah, supporternya juga lemah. Jadi maka ada semua kerjasama itu, saling menguatkan itu. Maka menolong tanpa mudah menyerah. Itulah sabar ini. Ketika kita memiliki kesabaran, maka tidak ada batasan saudara. Sabar, panjang. Batasnya apa? Tidak ada batasnya. Sampai terjadi, sampai terwujud, itu long. Menderita itu sampai nggak ada penderitaan, jalani aja sampai selesai. Yang menjelaskan apa? Tuhan masih ada titik temunya, titik akhirnya. Long suffering, tahan menderita, panjang. Long suffering. Kasih saudara. Kasih yang keempat adalah kasih itu harus berhasil. Kasih sejati itu harus tampak dalam tindakan. Kasih itu abstrak, tidak bisa diperhatikan. Tetapi kasih itu perlu pembuktian. Orang berbicara kasih, buktinya apa? Mudah diucapkan. Tetapi orang hanya melihat dari bukan kata-katanya, tapi tindakan. Maka ketika kita berbicara kasih, maka bisa dilihat dari tindakan. Tindakannya apa? Kalau tindakan keliru, tindakan tidak sesuai dengan kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu, maka orang tidak akan melihat kasih itu. Kalau kita ingin tidak kasih, maka wujud tindakannya seperti apa? Itulah kasih yang diwujudkan. Dengan ketika kita memberikan support, kita akan kasih. Firman Tuhan katakan di ayat yang kedua itu katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati
baik, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tindakan saling membantu dalam hal apa? Saling mendoakan. Saudara jangan suka untuk saling mendoakan, karena kita dengan mendoakan itu kita salah satu bagian yang kita bisa lakukan mendoakan yang lainnya. Doakan aja. Bagian kita mendoakan. Masalah dijawab atau tidak itu urusan Tuhan. Itu yang penting. Tapi kita doakan. Jangan kita hanya minta kamu doa, aku baca doa ini doakan ini. Ayo kamu doa makan, ya. Dan segera dari kali itu nolong nanti nggak makan. Itu jauh itu kan. Kalau nama Tuhan Yesus mau makan, amin. Nah, itu kan. Tapi kalau mendoakan orang sakit, doa siapa? Aku buat ini, aku buat ini, muter-muter. Kalau kita diberi kesempatan untuk doakan siapapun, mungkin sama Valerie ada temennya yang doakan aja. Pokoknya doa itu dalam nama Tuhan Yesus. Doa itu harapan. Naikkan harapan. Doakan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah masalah selanjutnya urusan Tuhan. Ya kan? Bagian ini dalam ketika dia butuh doakan. Dan mungkin juga kadang-kadang orang suka untuk mendoakan dan kadang-kadang saya juga dulu untuk mendoakan saudara. Tapi ada orang yang pernah suatu ketika ada jemaah yang dalamnya dia adalah senior kita. Ayo bantu doakan saya. Enggak mau aku mendoakan. Lo kenapa? Kan kode-kode kan? Jangan doakan saudara. Kalau kita diminta mendoakan, doakan saja. Ada orang yang mau antara kerasukan apapun, doakan aja. Kalau kerasukan buat doakan, tapi tidak penting saudara. Tapi kita nggak tahu, doakan aja. Minta perlindungan Tuhan, minta apa sudah perjalanan kita, doa saudara. Jangan kita menolak untuk berdoa, karena itu adalah bagian yang bisa kita memberi syukur kepada Tuhan dengan mendoakan. Menghibur saudara. Dengan kita memberi penghiburan kepada rekan-rekan kita yang sudah mengalami kesulitan, memberikan penghiburan, memberikan apa, maksudnya. Jadi kita memberi syukur itu memberikan suatu penghiburan. Mungkin saat ini dia lagi mengalami suatu dalam lembah atau mengalami suatu hopeless. Dengan kita memberikan penghiburan, dia berarti lagi, balik lagi. Mungkin dia mengalami putus asa, dengan kita datang memberikan penghiburan, dia merasa bangkit lagi. Mungkin dia mengalami situasi kondisi yang sulit, dengan kita memberikan data dan memberikan penghiburan, dia merasakan minimal kita memberikan penghiburan. Mungkin kita zaman sekarang lebih canggih, kita bisa lewat telepon WA. Berapa bulan yang lalu ketika masih ada tsunami, ya kan, tsunami masih ada di mana kita, kemudian dia sakit, kemudian Ciacen mamanya masih hidup, ya kan, masih kondisi Ciacen itu karena muncul kondisi susah. Lihat mamanya sakit kayak gitu. Walaupun dia tidak dengan kita, tapi dari ketika aku berbicara datang, itu rasanya itu ada suatu tekanan ya, rasanya. Tsunami. Sehingga selalu saya katakan, saya selalu ketika saya datang memberikan penghiburan, Cina saya selalu telepon berhiburan, dan selalu saya katakan, saya merasa hubungan saya telepon dengan Ciren belum Bumono. Cinani, ya kan, Ciacen, berikan kekuatan hiburan supaya kuat, yang akrab gitu kan. Jadi orang-orang yang akrab gitu kan, dia memberikan minimal di WA, dengan memberikan WA itu memberikan kekuatan. Terus apa, kalau ketika sakit, ini kadang sama siapa, ayo teleponan, Cinta, minta dulu, tangani, ya kan, Cinta kamu kan, Mbak Nani kabarnya seperti apa, Cinta yang hubungan dengan Mbak Nani, karena dia apa? Kalau Cinta WA, Mbak Nani menjawab, karena yang punya WA dia, saya tidak punya, walaupun Cinta kan lapor ke saya, ini gini, terus kamu follow apa aja, kecuali dia mau sudah terbuka untuk mau dibesuk, nanti baru, karena dia bisa mau nggak dibesuk ini belum siap. Jadi saya nggak mau, karena yang saat ini yang bisa diterima oleh dia adalah Cinta. Jadi Cinta yang bersuruh follow up terus. Saya hanya memantau, karena ada bagian kita ini nggak bisa masuk ke sini, tapi orang lain bisa masuk.
Ini yang bagian kita harus kita dengan kita memberikan penghiburan. Pertama kali kita bisa menemukan nomor WA-nya, ngobrol-ngobrol, terus kemudian dikasih gitu. Jujur saya mendengar itu beritanya itu, satu sisi saya bersyukur karena menemukan kontak ini kan, tapi satu sisi sedih saya. Sedihnya apa? Dia bukannya mendekat ke komunitas kita, tapi dia menjauh, ya kan? Dia menjauhkan diri, bukan kita yang menjauhi, tapi dia menjauhkan, sehingga kita nggak bisa apa-apa. Kita sedih karena kita nggak bisa mengambil bagian lebih, seharusnya kita bisa lebih daripada itu. Tetapi dia yang mengundurkan diri dari komunitas kita. Itu benar. Nomor handphone diganti, kontaknya diganti, dan saya manggil yang baru. Sehingga kita nggak bisa masuk di situ. Ini sedih karena apa? Dalam kondisi ini lagi susah juga. Saya nggak melihat dia apa kehidupan yang lain, tapi saya melihat ini adalah jiwa yang perlu kita hiburkan, kita kuatkan untuk kembali kepada Tuhan. Ini yang menjadi satu kesedihan. Dari 1 minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, saya berjumpa dengan Wawan, mendatangi ke rumah sakit. Karena dia kan selalu, Cik, yopo kalau mengunjungi, di apartemen itu tahu susah no, gitu kan sih, Pak, susah. Oh iya, wis lek kontrolnya kapan rapinya hari ini, ya wis parani. Sabtu dia kontrolnya pagi Pak, Hansel jam 9 Pak ada ini kamu bayar. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Wawan itu kan dengan Pak Yohanes. Ini siapa? Kenalan, ya kan? Siapa? Ini siapa? Oh, langsung ngobrol berapa? Wawan, siapa? Tuh siapa ya? Siapa ya? Gitu kan? Ini siapa? Wawan, gitu kan? Wawan sama Yohanes sama. Langsung jawab gitu kan? Jadi kemarin berapa hari Jumat saya ke rumahnya, ini kemarin ke Menganti ya, ke tempatnya Jimiti ya kan, ngobrol di situ kan. Dari saya dengan saya ingin menghibur, tapi saya nggak bisa ngomong. Terus saya nggak bisa khotbah, saya hanya doa karena aku dikhotbahi saudara. Ya berhenti gitu. Ya itulah saudara. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Hadir bagi mereka yang membutuhkan. Kita berusaha untuk hadir. Jika mungkin kita tidak ada, Tuhan memberikan satu rencana saudara, tanpa kita pikir kita ini keberadaan kita pas di tengah-tengah itu. Kalau kita memiliki kepekaan saudara. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang diputuskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Menjadi seorang supporter, lemah lembut, rendah hati, sabar, tindakan kasih, sehingga untuk kita menjadi supporter tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada kepahitan, tidak ada rasa kita dendam. Kalau kita dendam kita nggak bisa jadi supporter, tidak boleh ada dendam. Maka saya harus katakan, kalau kamu benci orang kepada orang sesama, jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Jadi tidak ketemu, kamu nggak sampai pengen mengos menghindar, enggak, tapi ketemu. Justru kita tunjukkan perbuatan ini, kita doakan perbuatan kamu itu keliru, perbuatan ini, kamu boleh benci perbuatan ini. Karena perbuatan ini standar kita, kenapa kita benci? Standarnya firman Tuhan. Bukan benci karena standarnya apa? Diri kita. Karena kita ini juga kamu subjektif, kita sebenarnya objektif, itu standar kebenaran. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu keliru, kita boleh benci. Tapi kalau standarnya adalah diri kita, suka-suka gue nantinya. Aku mau benci, terserah gue, marah ada terserah gue. Itu nggak boleh. Jadi standar orang ini adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Sedangkan perbuatannya itu adalah standar itu keliru dan benar itu adalah firman.
Oleh karena itu bergaul dengan firman Tuhan itu sehingga tidak ada kebencian. Karena Tuhan menciptakan ada dengan keluarga itu untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya demikian firman Tuhan ya. Dan mari saya undang semua untuk ke depan untuk pujian musik dan saudara boleh bangkit berdiri.